selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks besok dan juga ada 7 saham di sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, dan ketujuh AISA. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound di sesi awal, tapi di pertengahan jam market dia sempat terkoreksi dan jebol 6.000. Level terendahnya hari ini ada di 5.982, tapi kemudian ditarik naik dan tutup di harga 6.068. Naiknya juga cukup tinggi, 0,7%. Transaksi ada di 12,6 triliun sampai saat ini. Asing hari ini kembali net buy di 698 miliar. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, IHSG tadi tutupnya di 6068 dan ya seperti gambaran saya ya, 6050 ini selalu di reject. Nah, ini kemarin dia sempat jebol tapi kemudian naik. Nih kan juga ya. Nih. Jadi ya ada harapan lah untuk IHSG lanjut naik besok. Apakah besok ada area profit taking? Biasanya hari Jumat itu kan histori-histori sebelumnya ya rebound keseringannya. Jadi ada peluang besok lanjut. Targetnya kalau bisa 100% ya bisa sampai uji resisten 6100. Jadi besok sepertinya tetap berpeluang IHSG lanjut naik uji resisten 6100. Hari ini juga dia reject area support kritikalnya 6000. Ya rata-rata juga tadi save cash ya, karena nggak ada yang tahu kalau dia jebol terus turun lebih dalam kan. Nah, pas tadi ada rebound ya ada yang bereaksi lah satu saham untuk di buy. Jadi seperti itu. Untuk IHSG semoga aja besok jadi Jumat ceria ya. IHSG rebound dan bisa uji 6100. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang hari ini ditutup naik 1,61% ke harga 6275. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Nilainya juga cukup signifikan ya. Bahkan menutup net sell-nya 3 hari sebelumnya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF diakumulasi oleh broker asing ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF ya reject area support. Supportnya 6200, sempat breakdown tapi kemudian dia naik ya. Karakternya memang INDF ini nggak selalu pas di support ya. Biasanya jebol tapi besoknya rebound. Sekarang juga INDF harganya masih murah. Kalau untuk disimpan mid term 36 sampai 12 bulan ke depan, harga sekarang itu menarik. Yang penting sabar. Kalau mau dicicil punya dana bulan depannya nambah-nambah ya sekarang saatnya. Selama INDF di bawah 6.800 itu sangat ideal. Ini kan terlihat INDF itu konsolidasi tapi di range yang cukup lebar nih. Dia nggak jauh-jauh dari 6.000. Supportnya sempat jebol memang di 18 Juni tapi kan kemudian ditarik naik dan terus naik. Dan resistennya 6.800. Jadi ini sepertinya juga dalam proses akumulasi untuk disimpan atau diangkat ya mungkin 3-6 bulan ke depan ya. Yang penting kalau mau rally INDF ini harus confirm breakout 6.800. Kalau confirm breakout rally, targetnya bahkan bisa ke 8.000. Jadi ini kesempatan kalau mau beli ya sekarang saatnya, tapi nggak usah terlalu mikir naik turun sahamnya. Kalau bulan depan ada dana tambah lagi aja ya. Selama average-nya di bawah 6.800 itu sangat menarik untuk INDF tapi disimpan. Dan kalau yang mau coba trading kan ya jangan cari profit yang besar. 3-5% ya mungkin dapat seminggu 2 minggu di INDF. Tapi kalau untuk disimpan mid term ya targetnya itu dari harga sekarang ya 20-25% semoga dapat. Harusnya bisa ya. Karena ini kita lihat INDF memang kemarin kena dividen trap ya. Dividennya kalau nggak salah sekitar 4%. Ya wajar kalau dia ada dividen. Apakah bisa ditutup? Potensi ditutup. Jadi nih lihat histori sebelumnya 2020 juga nggak sampai 2 minggu dia langsung nutup dan bahkan rally. Dan ini karakternya hampir sama. Jadi sangat berpeluang INDF ya semoga akhir tahun lah ke 8.000. Tapi ini disclaimer on ya. Kalau saya lihat sih potensi besar bisa ke sana. Cuma tetap kalau bisa diversifikasi, jangan semua dana di Arden ya
masukin INDF? Ya bisa aja, cuman resikonya juga lebih besar. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang hari ini ditutup naik tipis 1,18% ke harga 8.525. Kalau dilihat transaksi asing, terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP seperti gambaran saya juga, kemungkinan besar kan waktu itu saya bilang di analisa sebelumnya dia akan membuat base di atas area base sebelumnya, dan ya ini terlihat memang dia berapa kali reject area resisten base-nya ini nih ya. Jadi ya dia akan tektokan di area ini 8.350 support dan resistennya 8.600. Jadi bergerakan itu sekitar 250 poin. Kalau di harga 8.400 ya ada potensi profit sekitar 3%. Kalau tertarik seminggu kemungkinan dapat dari bawah ke atas. Ini kan melihat dari histori sebelumnya. Ya kalaupun nggak dapat 3%, 2% pun bisa dapat dalam seminggu. Jadi kalau Bapak Ibu yang sibuk kerja juga, ini salah satu yang bisa ditradingkan. Belinya dekat-dekat support, langsung pasang auto cut loss di bawah 8.300, pasang auto TP misalnya dicari 2% seminggu. Ya pasang di 8.500 atau 8.600. Kan lumayan, seminggu dapat 2-3%. Jadi seperti itu, dan juga aman, pergerakannya nggak volatil juga. Kalaupun nyangkut yang nggak rela cut loss ya menarik. Masih untuk ICBP harga di bawah 8.800 ini juga ideal untuk masuk, untuk disimpan sampai akhir tahun. Target saya ya masih bisa ke 10.600 dari harga sekarang. Potensi upside ya hampir sama ya seperti INDF 20-25%. Jadi seperti itu. Untuk INDF langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang hari ini ditutup di harga 4.100 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell, dan 4 hari minggu ini juga terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR juga ya menarik, dia lagi konsolidasi di range harga support 4.000 dan resistennya sekitaran 4.200 sampai 4.250, dan ini juga menarik. Harusnya UNPR ini nggak jebol support ini ya, tapi karena market nggak mendukung akhirnya jebol. Tapi hari ini juga volume besar dan UNPR membuat candle doji. Besok kalau market rebound apalagi di atas 0,5% kenaikan, UNPR potensi uji resistennya lagi 4.200. Jadi ada potensi upset sekitar 2% ya untuk target kenaikan UNPR. Ya kalau Bapak Ibu mau trading cari profit tipis ya menarik UNPR, tinggal jebol 4.000 cut loss. Dan bagusnya kalau UNPR besok bisa tutup di atas 4.200, minggu depan kalau market bagus ada peluang ke 4.400. Nah, jadi ini juga bisa di swing trade ya. Target profitnya itu sekitar 7% dan cut loss-nya 3% aja nih. Cut loss saja kalau jebol 4.000 bisa di 3.950 atau disesuaikan. Cut loss-nya sekitar 3,7%, profitnya 7%. Risk reward-nya 1:2. Yang penting kalau mau trading di saham downtrend seperti UNPR ini disiplin cut loss. Tapi ini kan dia mulai sideways dan sepertinya juga akan mengarah ke atas. Asalkan nggak jebol 4.000. Ini kan dia sudah membuat higher high. Di sini ini lower high-nya. Ya semoga aja jadi lower high dan ini bisa nantinya uptrend. Ini pergerakannya bisa seperti ini. Jadi seperti itu. Untuk UNPR langsung saja ke saham keempat. Ada MSP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,49% ke harga 1.005. Kalau dilihat transaksi asing 4 hari minggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP ya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP masih downtrend, sempat hari Selasa uji trendline downtrendnya namun gagal breakout ya, cuman nyentuh dan dia terkoreksi. Tapi bagusnya terkoreksi dengan volume kecil ya, dan 2 hari juga volumenya makin kecil dan masih di area bisa dibilang support di 10.000. Nah,
Apakah besok ada peluang rebound? Sepertinya masih bisa rebound. Semoga aja besok jadi Jumat ceria. Jadi target kenaikannya akan uji sekitaran 1045 sampai 1050 ya. Tinggal kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy, cut loss saja kalau dia jebol 1000. Bisa cut loss di 980 atau 970, itu 2,5%. Target profitnya 4,8%. Jadi risk rewardnya 1:2. Ya memang nggak bisa lebar profit di saham consumer. Jadi seperti itu. Ya kalau dapat 4% besok kan juga lumayan. 3% aja lumayan. Kalau dia pas beli langsung naik. Udah profit taking. Gak usah mikir besok mau cuan lebih besar. Karena market juga masih kurang bagus. Bisa aja dia nih. Terlihat dari histori sebelumnya. Di tanggal 7 September dia rebound 2,96%. Tapi hari esokannya dia tutup lagi di bawah harga sebelumnya. Nah jadi kalau bisa ya profit taking dulu. Kalau sudah cuan 3% ya udah profit taking. Jadi seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang hari ini ditutup naiknya cukup signifikan 3,7% ke harga 33.550. Kalau dilihat transaksi asing memang terus net buy. Nilainya juga cukup signifikan, tapi kalau dilihat trade booknya biasa aja ya. Nih ordernya juga tipis saja nih. Jadi ya kurang liquid lah ya. Ini gampang aja kalau mau naikin barangnya. Beli satu lot aja dia naik satu tik. Beli satu lot naik satu tik. Ini kalau mau diguyur juga habis. Jadi ya nggak cocok lah kalau mau trading di sini, rawan. Takutnya yang punya barang nggak mau ngasih profit, diguyur lagi kan bisa masalah cut loss. Tapi kalau untuk disimpan mid term ya ini menarik. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM diakumulasi tapi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM juga ya masih konsolidasi di range harga supportnya 32.000 dan resistennya 34.000. Kenapa saya buat di 34.000? Karena melihat dari neckline sebelumnya ini. Memang kalau dilihat ada minor resisten di 33.400 yang berapa kali diuji namun terus gagal. Tapi kalau konfirmasinya kalau saya lihat ya di 34.000 ini. Kalau dia sudah break 34.000 ya ada potensi rally, dan ini juga bisa terindikasi inverted head and shoulder. Bisa seperti ini nanti. Kalau dia mampu break 34.000 rally dan potensi ya akan lanjut naik, bahkan bisa menutup gap 40.000. Tapi apakah bisa di bulan September? Kalau marketnya bagus, bullish ya bisa aja. Tapi kalau marketnya masih belum bisa bullish, kemungkinan GGRM itu kan konsolidasi aja di range harga ini. Supportnya 32.000 dan resistennya 34.000. Jadi seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang hari ini ditutup terkoreksi 1,32% ke harga 2.240. Kalau dilihat juga bid offernya tipis ya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor tadi saya lihat sempat hijau pekat ya. Bahkan dia naik tadi hampir berapa persen? 4 apa 5% ya. Tapi lihat diguyur langsung dan malah ditutup terkoreksi. Kalau dilihat dari bid offernya ya wajar kalau dijual, dibuang. Karena juga kecil kan. Jualan 1000 lot aja juga bisa ARB. Cuman ini kan dia ditahan nih. Market makernya juga nahan. Bandarnya biar nggak turun lebih dalam. Kalau ini dilepas juga ya bisa keguyur lagi. Cuman punya 1000 lot, 2000 lot selesai. Ini dimakan sampai bawah. Jadi ya nggak cocok juga ditradingkan. Kalau modal kecil ya bisa. Cuman harus siap dilihat aja. Karena karakternya Mayor ini biarpun saham defensif tapi sedikit volatil. Ya, nih lihat sempat breakout tapi kemudian ditutup membuat candle hammer terbalik. Apakah besok bisa rebound? Ya bisa aja rebound, kembali uji 2280. Tapi dengan kondisi seperti ini ya kalau dapat harga di bawahan 2200 menarik. Kalau harga 2240 ini agak nanggung ya. Memang itu area support minor. Tapi ini cut lossnya ya kalau mau juga boleh beli di harga 2240 ya cut loss saja. Kalau dia turun dari 2200 ya bisa di 2150 dan target profitnya
resisten 2350 sampai 2400. Risk rewardnya juga menarik, tapi perlu kesabaran dan nggak bisa banyak ya. Takutnya kalau beli melebihi standar yang ada di bid offer ini, ya misalnya beli 2000 lot, 3000 lot tuh kan kebaca sama market makernya, ya bisa diguyur. Kalau belinya cuma 200, 300 atau nyicil 100 ya masih aman harusnya. Jadi seperti itu. Untuk Mayor, lihat besok aja ya. Mayor ini juga sebenarnya mau uptrend, lihat indikatornya masih ada juga membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk. Volume besar nih sepertinya volume saat Mayor mencoba breakout, cuman saya belum cek juga ya. Tapi ya sepertinya seperti itu. Tetap ini volume besar, volume dia naik, cuman kena guyur. Jadi seperti itu. Untuk Mayor langsung saja ke saham terakhir. Ada AISA yang hari ini ditutup naik tipis 0,98% ke harga 206. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Nah, kalau mau beli AISA ini menarik karena bid offer-nya juga tebal. Dan juga AISA ini kan sudah mulai membaik perusahaannya dan juga nggak terlalu volatil, cocok untuk disimpan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AISA memang masih sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AISA ya masih coba berjuang, tapi kalau dilihat ini dia tadi sempat breakout EMA 20. Sayangnya nggak mampu tutup di atas 208. Kalau untuk besok masih ada peluang AISA lanjut rebound kalau market hijau. Karena AISA ini sudah di area support. Supportnya itu ada di 200. Kalau ditarik dari atas ya dia memang lagi ya masih bagus di atas trendline downtrendnya. Ya kalau jebol 200 out aja kalau mau coba spekulasi buy di harga sekarang. Disiplin aja cut loss, namanya trading, daripada uangnya makin dalam dan gerak-gerak. Memang kalau baru belajar trading keseringan pasti cut loss ya, pasti tergerus. Nah biasanya mindsetnya kan mendingan saya hold, uangnya nggak kemana-mana, bisa aja minggu depan, bulan depan atau 3 bulan depan dia naik. Karena ya sama seperti saya juga dulu berpikir seperti itu. Saya nggak mau cut loss karena saya juga nggak tahu mau beli saham apa yang pasti bisa menutup cut loss sebelumnya. Kan bisa kebanyakan sering kalau pemula itu beli cut loss, beli lagi saham lain cut loss lagi kan. Jadi lama nggak lama ya bisa habis duitnya. Ya saran saya sih kalau mau trading ya terus belajar aja ke depannya. Kalau takut kehabisan uang, pakai dana kecil aja. Yang penting punya sistem trading dulu. Bagaimana cara membuat sistem trading? Kalau sudah dirasa bagus win rate-nya atau loss-nya semakin kecil saat trading pakai dana kecil, ya baru ditambah lagi dananya. Ditambah-tambah sampai yakin kalau bisa trading dengan dana besar. Biasanya juga psikologis akan terganggu saat dananya semakin besar. Karena saat dana kecil trading ya cut loss aja karena kecil kan nominalnya. Tapi kalau sudah pakai dana besar kena 1% aja, misalnya 1 juta 2 juta kan, jadi pasti ke trigger juga. Nah, bagaimana cara untuk memperkuat psikologis juga. Jadi trading itu jangan pakai perasaan, jangan terlalu berharap, sesuaikan trading plan. Kalau sudah di area trading plan, keluar dari zona trading plan, misalnya ke area cut loss, ya udah cut loss. Kalau dia take profit ya disesuaikan aja. Jadi seperti itu. Untuk AISA besok ada potensi rebound, target terdekat 212, dan kalau mau bagus AISA ini harus breakout 220 ya. Nih, kalau dia breakout 220, siap-siap rally dan bullish. Jadi seperti itu. Untuk AISA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.